Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liawati dari Prodi Sistem Informasi akan menyelesaikan UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karakteristik sistem. Yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang berarti saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem tersebut terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem. Yang kedua, yaitu batasan sistem. Batasan sistem termasuk daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, penghubung sistem. Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem yang lainnya. Selanjutnya, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem yaitu di luar batas sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang tidak menguntungkan mesti dijaga dan dikendalikan kalau tak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut. Selanjutnya yaitu ada masukan, yaitu input atau masukan adalah segala sesuatu yang harus masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Dimasukkan dapat berupa hal-hal yang berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Selanjutnya yaitu keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Pengolahan sistem. Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Yang terakhir ada sasaran sistem, yaitu suatu sistem pasti tujuan atau sasaran berupa objek. Sasaran dari sistem tersebut sangat menentukan masukan atau input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Macam-macam sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sementara sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. Yang kedua, sistem tentu dan tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Selanjutnya, sistem alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Selanjutnya, sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya.
Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luarnya. Selanjutnya itu ada arti manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha anggota dalam organisasi secara pengguna sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada karakteristik manajemen. Karakteristik dasar manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen menyatukan upaya individu yang berada dalam organisasi untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua itu ada organizing, yaitu organizing atau proses pengorganisasian. Ada 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang terfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan guna merealisasikan rencana tujuan. Selanjutnya itu ada actuating atau fungsi pengarahan, merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Yang terakhir itu ada controlling atau proses pengawasan, merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip sistem informasi. Yang pertama itu efektif dan efisien, yaitu sistem informasi yang distandarkan harus merupakan arahan baku yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Yang kedua itu ada mudah dan jelas, yaitu sistem informasi yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua karyawan. Yang ketiga itu ada selaras, yaitu harus selaras dengan sistem pada proses lain yang terkait. Dengan kata lain dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Selanjutnya itu terukur. Hasil keluaran dari sistem informasi terdokumentasi yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Selanjutnya itu ada dinamis, yaitu harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi perusahaan. Selanjutnya, fokus pada pihak yang berkepentingan, yaitu harus mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu ada kepatuhan hukum, yaitu harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku. Selanjutnya itu ada pengesahan, yaitu harus ditetapkan oleh manajemen sebagai sebuah produk hukum yang ditaati. Selanjutnya itu ada komponen sistem informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras komputer, yaitu komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah adanya perangkat keras berupa komputer dan perangkat kabel lainnya. Yang kedua itu ada perangkat lunak komputer, adalah sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Selanjutnya itu ada telekomunikasi, yaitu untuk mensinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi diperlukan adanya integrasi telekomunikasi.
Selanjutnya itu ada basis data dan penyimpanan, yaitu sistem informasi memerlukan basis data dan ruang penyimpanan untuk membuat bekerja. Tanpa adanya basis data dan ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan terbatas. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatisasi produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cukup sebagai personel teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Yang terakhir yaitu ada peranan sistem informasi bagi manajemen. Yang pertama, meningkatkan akurasi data, yaitu ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, contohnya administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat. Yang kedua, itu ada memperbaiki kualitas sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau sumber daya manusia sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Selanjutnya itu memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Yang terakhir itu mengurangi biaya operasional, yaitu perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga, salah satunya pembengkakan biaya operasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.